Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa wala wa ba'da. Berikutnya ini wastaksiru min a'malil birri wa af'alil khair. Di bulan Ramadan diperbanyak amalan-amalan bir itu? Amalan-amalan bakti. Nah, bakti itu apa sih? Bakti itu sering menolong orang, sering membantu orang, sering nyelamatin orang. Wa af'alul khair, dan af'alul khair, perbuatan-perbuatan yang baik. Mastata'tum fi syahri Ramadan, sesuai kemampuan. Baca Quran, kalau bisa mah khotam bulan Ramadan. Iya. 1 juz cuma 9 lembar. 9 lembar kalau dibagi setiap habis sholat 2 lembar. Gitu. Apalagi sebelum sholat baca Quran 1 lembar, sudah sholat baca Quran 1 lembar. Gampang, ngomongnya gampang. Nah, ya. Itu amalan khair. Li fadli awqatiha, dikarenakan waktunya itu loh yang luar biasa. Wa husulil mudha'afati fi, dan amalan baik di bulan Ramadan itu sangat dilipat gandakan. Kalau lipat ganda ada angkanya. Nah, ya. Tapi dalam hadis lain disebutnya mujtami'ah, tanpa angka. Nah, jadi diambur-ambur saja pahalanya itu. Termasuk sedekah. Jadi supaya ketemu jalan berkah Ramadan ini banyak sedekah. Sedekah apa? Sedekah duit kalau ada, makanan, pakaian, ya, minuman ya, yang membuat sejuk, enak. Jangan minuman yang gitu ya. Kalau abaji ngejuk Sprite sebotol, balas 2 botol. Hah? Iya enggak? Wa kasratis sawab, perbanyak pahala. Salat tarawih nah, Ustaz. Falamma warada anna nafilata fi Ramadan ya'dilu sawabuha sawabal fariidhah. Ada hadis yang nyampe bahwa sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seimbang dengan pahala fardu. Wal fariidhatu fihi bi 70 fariidhah min ghairi, masyaallah. Fardu di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakannya, ya, apa itu, bisa ba'ina faridatan, 70 kali fardu, 1 fardu tuh di selain Ramadan tuh. Makanya aneh juga wong nih ya. Sebenarnya sholat tarawih itu ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Saudara, kalau abaji ngenjuk hadiah 8.000, ada yang 20.000, ada yang 36.000. Milih mana? Abaji nak ngenjuk duit nih, ada yang 8.000, ada yang 20.000, ada yang 36.000. Milih mana? Ini 36, malu-malu jawabnya.
Kalau Abah Haji nyuruh terawih, membolehkan terawih, ada yang 8 boleh, yang 20 boleh, yang 36 boleh. Milih yang mana? Ayah, gayanya baik Ustazah Mazraillah. Dikit banyak. Iya. Faman yamsah bifawati hadir ribhi, tapi wayaksilu an ightinami hadhihi tijarah allati la tabur. Maka barang siapa yang samsah itu santai atau toleran dengan lepasnya keberuntungan yang sebesar ini. Nah, siapa coba orangnya yang mau ada keuntungan yang besar seperti itu kok dibiarkan saja, bahkan malas mendapatkan keuntungan transaksi yang tidak pernah rugi ini. Siapa ke wongnya? Ada nggak di sini? Ada nggak wongnya yang ingin? Fa amma tayassurul amali fil khairi fi Ramadan fali anna nafsa al-ammara bisu'i masjunah bil ju'i wal 'atsi wasyayatinil al-musabbitina 'anil khair al-mu'awwiqina anhu musaffaduna la yastati'una al-fasada wa la yatamakkanuna minhu falam yabqa ba'da dzalika 'anil khairi mani'un wala min dunihi hajizun. Atau amma tayassara kalau dijadikan fi'il madhi. Adapun orang yang mengenteng-entengkan amal yang baik di bulan Ramadan, menyia-nyiakannya, maka sesungguhnya nafsu ammarah bisu'i, nafsu marah itu sebenarnya masjunatun, sudah terbelenggu bil ju'i, dengan lapar tadi, wal ats, dan dahaga. Wasyayatinul musabbitina 'anil khairi al mu'awwiqina anhu musaffadun, syaitan yang perkasa yang suka menghalang-halangi perbuatan baik ini juga sama ya, telah terbenam. Musaffaduna, telah terikat. Setan itu tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, tidak ngagoda lagi itu, dan tidak mungkin dia melakukannya. Falam yabqa ba'da dzalika 'anil khairi ma'nin, tapi masih ada juga ya amalan-amalan baik itu yang menghalanginya. Wala min dunya hajizun, dan tidak pula selain itu ada yang menghalangi, tetap ada penghalangnya ya, tidak tersisa penghalangannya tetap saja ada. Illa man ghalaba alaihi syaqa, kecuali orang itu dikalahkan dengan kecelakaannya sendiri. Masyaallah. Wastawla alaihi al-khidlan wal iyadzu billah, dan dikuasai oleh kehinaan dirinya di hadapan Allah. Nauzubillah wal iyadzu billah. Fayakunu ramadhanu ghairuhu indahu sawa'un fil ghaflati 'anillah, sama saja bagi dia itu Ramadan atau bukan Ramadan, tetap dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bal rubama yakunu fi Ramadan a'zam i'radan an rabbih wa aktsaru ghaflah. Bahkan di bulan Ramadan orang ini kadang-kadang lebih gede berpalingnya, lebih jauh menyimpangnya, berselisih dengan Tuhannya, dan lebih banyak lagi kelalaiannya. Begitu. Masya Allah. Jadi kalau di bulan Ramadan terlihat ada gawe kita ini ngenteng-ngentengin amal, padahal setan sudah dibelenggu, nafsu juga sudah terkontrol ya, berarti pada dirinya itu ada sisa ya,
ada sisa yang menghalangi kebaikan dan yang menghijab kebaikan. Ya. Kalau itu terjadi masih ada juga, berarti dia ini adalah sudah masuk dalam kategori yang celaka. Masya Allah, sudah masuk dalam kategori dikuasai oleh kehinaan dirinya. Naudzubillah. Cuman kira-kira awak sudah nyampe Ramadan, waktu belum Ramadan doa terus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Oh, doanya sebegitu terus. Begitu masuk Ramadan enggak puasa. No. Nah, kecuali yang uzur, ya. Wa kama yanbaghi lil mu'minina ay yastaksira min al amali shalihati fi hadha syahri wa yusari'a fiha, kadzalika yanbaghi lahu ay yubaligha fi taharruzi 'anil mukhalafat wa yakunu fi nihayatil bu'di anha. Masyaallah. Kama yanbaghi lil mu'minin, sebagusnya orang mukmin ini ayastaksira, memperbanyak minal a'mali shalihat, amalan-amalan soleh. Ini wa yusari'u fiha, maksudnya memanfaatkan sebaik-baiknya apa? Bulan Ramadan. Kadzalika yanbaghi lahu ayyubaligha fit taharruzi 'anil mukhalafat. Seperti itu juga mestinya maksimal yubaligh itu fit taharruz. Ya, maksimal untuk menjaga jangan sampai mukhalifat atau mukhalafat. Jangan sampai berselisih. Jangan sampai berselisih dengan aturan-aturan yang sudah digariskan. Sebenarnya kita lebih banyak ngajinya nih Pak Ismo, lebih banyak nih ya. Makanya kata Imam Ghazali, kamu tuh kalau ngaji jangan nak dipahami galau-galau, simpul ke baik. Nah, yang kesimpulannya itulah yang kamu amalkan. Kalau nak dipelajari galau-galau, nah ditangkap semuanya, jangan-jangan kamu nggak ketangkap. Gimana caranya? Ramadan sebagai utusan Allah berupa duta, bawa oleh-oleh. Satu, lepas dari neraka untuk orang mukmin yang gembira kedatangan Ramadan. Yang kedua, pahalanya ditumpuk-tumpuk bagi yang mau beramal. Yang ketiga, yakini dosa-dosanya diampuni. Yang keempat, apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, Lailatul Qadar dikasihkannya. Baru yang keenam, fitrah, kembali kepada tuh kesimpulan itu tuh. Tapi ada yang ketujuhnya berupa warning. Apa warningnya? Raghima anfu rajulin idza dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfaralah. Tersungkur di atas hidung, tersungkur hina di atas hidungnya seseorang yang didatangi Ramadan atau ketemu Ramadan sampai Ramadan selesai belum dapat ampunan dari Allah. Tuh. Makanya ayo tekad segala tekad, program segala program, 4 hari lagi masuk Ramadan supaya dapat ampunan. Baca Quran, tarawih yang banyak, yang 20 rakaat. Apalagi baca Quran tamat, sebelum sholat 1 lembar sudah sholat, 1 lembar syukur banyak, sehingga sehari 1 juz. Apalagi apalagi zikir
doa membantu orang, terima kasih sama laki, terima kasih sama bini. Nah, jangan marah-marah terus. Coba. Tapi jangan sholat tarawih 20, Pak. Ada lagi sholat yang lain apa? Nih, ini ambil kesimpulannya Bella ya. Bangun jam 3 kayaknya kalau Ramadan ini. Ya Pak Saidin. Jam 2 untuk Pak Saidin. Oh iya iya. Kalau untuk Pak Saidin jam 2 itu masih kurang. Sholat tahajud 10 rakaat, kalau tidak 8 rakaat, kalau tidak 6 rakaat, kalau tidak 4 rakaat. Kalau bulan Ramadan ini biasanya, kalau belum Ramadan itu 2 rakaat. Nanti Ramadan ini tambahlah 2 rakaat. Ya, sudah selesai sholat tahajud, doa muhasabah. Muhasabah itu mengkritik diri sendiri, Pak Saidin. Aziz, ya Allah, usia sudah sekian, sholat belum khusyuk, ya Allah. Benar nggak tuh? Umur tinggal sedikit lagi, ya Allah, tapi untuk ibadah masih ditunda-tunda saja. Kepengennya masih banyak kredit ini, kredit itu, nggak habis-habis. Iya, pinjem, pinjol, oh iya, ojol, iya, benjol. Ya, kritik diri kita. Uji wong kita nih ustad, sesungguhnya nggak layak, ya Allah aku disebut ustad. Gitu, kritik. Selesai soal mengkritik. Sholat belum sempurna, cita-cita dunia masih tinggi. Mendapat dunia nggak masalah, cita-cita itu loh yang nggak boleh. Bukan cita-cita apa namanya, angen-angen, lamunan itu yang nggak boleh. Hayalan itu yang nggak boleh. Dapat duit sebanyak-banyaknya, ambil. Lampu mati, gelap, keluar dari rumah, kesandung duit, sekarung, ambil duit. Ambil. Jangan nggak diambil, tapi untuk belanja akhir. Gitu. Sudah selesai muhasabah, bangun lagi 2 sholat, 2 rakaat tadi tahajud 4 rakaat. Selesai sholat hajat, doa. Apa doanya? Nah itu yang sudah biasa tuh, yang udah umum. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli its. Sambil merintih baca. Allah melihat kita, kita diperhatikan Allah. Wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli its. Allahumma la tad'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Bagi yang tidak hafal, minta diajari sama Cazili. Insyaallah nanti Zili akan ngajarinya. Ya. Kata Zili, untuk bini aku belum diajarinya. Ayo, tulis di Google itu. Salat doa hajat. Hai, salat doa. Doa salat hajat. Selesai. Doa begitu. Ibu boleh berbisik sama Allah, munajat namanya. Ya Allah, tadi Abah Haji juga
ngerengek be sama Umi. Ya Allah, apa? Baju kok kotor, padahal bini sudah 3, berarti iya. Tapi Umi tanggap nih, ini baju kotor Mi. Iyo, bini udah 3 masih baik kotor baju. Berarti kurang 1 kata Umi. Masya Allah. Nah, Umi memang hebat, ahli surga. Amin. Wa qad warada anna alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi ramadhana ma la yajtahidu fi ghairihi. Mestinya kata hadis yang sampai di bulan Ramadan itu semua orang berjihad, berijtihad, bersungguh-sungguh. Tidak seperti ijtihad di luar Ramadan. Artinya lebih sungguh daripada ijtihad di luar bulan Ramadan. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi min Ramadan. Lebih lagi pada 10 Ramadan terakhir. Tuh, cak mana kira-kira tuh? Ini ibu-ibu habis Ramadan terakhir pada kelelahan, kecapean apa? Buat kue. Aduh, sama ya, mana tuh? Masya Allah. Yang dimaksud malam akhir itu utamanya dimulai pada sepertiga malam akhir Ramadan, bukan dari habis maghrib ya semua. Tidur gitu, tidur. Habis taraweh masih ada sisa kolak, selesaikan. Duduk sambil baca tasbih, jangan duduk muter-muter ini apa nih? Ini nah apa nih? Wa qad amara alaihi salatu wassalam bil timasi lailatul qadari fiha. Qala al ulama rahimahullah wa hiya fil autari minha arja. Saya berpendapat, kata yang punya kitab ini, keutamaan 10 Ramadan yang paling akhir itu tadi diperintahkan kita mengejar Lailatul Qadar. Nah, para ulama mengatakan fiha fil autari minha arja. Ramadan itu lebih dimungkinkan pada malam-malam terakhir. 1 likur, 2 likur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 9 likur. Nah, gitu coba. Ini ngitung 1 likur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 9 likur, semuanya ngedengkur. Zis, siap Zis? Kendornian siapnya. Siap. Masya Allah. Wabil jumlati fayambaghi lil mu'minin al-fatani, fatini boleh ayyakuna fi kulli lailatin minal layali Ramadan musta'iddan lailatul qadari wa mustayqizan laha wa mudawiman alal amalis salih. Kesimpulan wabil jumlah, orang mukmin yang cerdas hendaknya setiap malam Ramadan musta'id. Apa musta'id? Bersiap-siap ya untuk mendapatkan Lailatul dan selalu bangun gitu ya. Wa mudawiman, dan juga terus menerus dengan amalan soleh. Apa bacaannya? Zakiran, zikir kepada Allah. Baca Quran kita galakan gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan.
zikir doa senjata kita. Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Kasih sayang kita tebarkan, takkan rugi banyak keuntungan. Semua orang mengidolakan, kita sibuk nampung balasan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah. Udah ya, inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Siap Ramadan kita sambut. Ayo, apa yang ada dibawa oleh suami, syukuri ya. La in syakartum la azidannakum, pasti bertambah kalau syukur. Jangan kaget nyebut nggak cukup, jangan. Dalam kajian sosiologi, kalau ada orang mengatakan pada orang yang berperan bilang tidak cukup, dia sudah menyakiti perasaan. Gitu. Dikasih duit oleh suaminya, nih ada duit 1 juta, alhamdulillah, terima, apalagi lebih. Atur aja, diatur. Yang paling pokok apa? Yang paling pokok kebutuhan di rumah tuh beras, itu yang paling pokok.